This presentation is presented by the Alkali Group. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang golongan 1A logam alkali. Slide selanjutnya. Jadi kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Tobias Situmorang, ada Valerian Angelica Kwok, ada Wilson Kosasi, Rauli Santiono atau saya sendiri, dan Christian Minoto Chong. Slide selanjutnya. Jadi pertama-tama kita akan masuk dalam unsur-unsur logam alkali agar kita dapat lebih mengenal lebih dalam lagi dalam logam alkali. Namun unsur-unsur ini akan langsung dijelaskan oleh Valerian Angelica Kwok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk unsur-unsur dari logam alkali ini sendiri terbagi menjadi 6. Itu ada lithium, kalium, natrium, rubidium, cesium, dan francium. Next. Nah, dari logam alkali ini sendiri ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Yang pertama itu hidrogen ditempatkan dalam golongan 1 dalam tabel periodik, tetapi unsur ini bukan termasuk ke dalam logam alkali, di mana kita tahu bahwa unsur hidrogen itu tidak termasuk ke dalam logam, dan hidrogen ini sendiri mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan unsur-unsur alkali lainnya. Kemudian yang kedua itu ada francium. Francium ini termasuk ke dalam logam alkali, tetapi logam yang sangat radioaktif ini sangat langka, sehingga hanya sedikit sifat-sifatnya yang telah diukur. Next. Nah, untuk warna nyalanya sendiri, ketika kita melakukan flame test atau uji nyala api, itu pada lithium akan menghasilkan warna karmin, atau kalau secara general kita taunya itu merah. Kemudian kalau kalium akan menghasilkan warna violet, natrium akan menghasilkan warna kuning atau beberapa sumber menyebutnya oranye. Kemudian ada rubidium, itu menghasilkan warna merah, dan cesium menghasilkan warna biru. Next. Nah, sifat-sifat umum dari unsur logam alkali ini terdiri dari lunak, berwarna putih seperti perak, mudah dipotong-potong, sedikit lebih ringan dari air. Kemudian jika kita melakukan konfigurasi elektron pada unsur-unsur logam alkali, maka akan ditemukan bahwa logam alkali memiliki 1 elektron valensi. Hal ini akan mengakibatkan unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron, dan kemudian memungkinkan unsur logam alkali menjadi konduktor listrik dan panas yang baik. Unsur-unsur logam alkali juga mudah bereaksi dengan air atau oksigen, dan biasanya disimpan dalam cairan inert, misalnya seperti kerosin atau minyak tanah, dalam botol yang sudah diisolasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Wilson. Baik, jadi untuk sifat-sifatnya dari atas ke bawah, atau mungkin kalau slide sebelumnya itu dari kiri ke kanan, lithium ke cesium, bisa disimpulkan bahwasanya jari-jari atom itu semakin besar. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya semakin dari dia lithium ke cesium, kulit-kulit atomnya itu akan semakin bertambah jumlahnya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya jari-jari atomnya itu semakin bertambah. Lalu yang kedua itu adalah energi ionisasi yang berkurang. Ini kenapa? Ini dikarenakan terlebih dahulu kita jelaskan energi ionisasi itu. Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan sebuah elektron. Jadi jika elektronnya itu semakin banyak lapisannya atau kulitnya semakin banyak, maka elektron itu akan semakin jauh dari pusat atom, yang berarti kekuatan yang menahan dia di sana itu semakin kecil atau semakin lemah. Makanya bisa dikatakan bahwasanya semakin dia ke bawah atau ke kanan, atau semakin dia ke cesium, maka energi ionisasinya akan berkurang. Lalu yang ketiga itu adalah daya hantar listrik dan panas yang menurun. Lalu yang keempat itu elektronegativan yang berkurang. Kelima, kerapatan bertambah. Dan yang terakhir, titik didih dan titik lemah menurun. Atau titik lemah menurun. Lalu untuk reaksi logam alkalinya sendiri, dapat direaksikan dengan berbagai hal. Yang pertama itu halogen akan membentuk garam halida, atau yang reaksinya itu akan menjadi 2 Na tambah Cl2 yang akan menghasilkan 2 NaCl.
Lalu kalau dengan air itu, dia akan membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksinya itu 2Na tambah Cl2 menjadi 2NaCl. Lalu jika dengan oksigen, maka dia akan membentuk berbagai hal, bisa membentuk berbagai hal berdasarkan apa yang kita reaksikan. Misalnya untuk membentuk oksida kita bisa menggunakan LiNaKRbCs, yang mana akan menghasilkan masing-masing alkali tadi. Namun misalnya Na2O atau Li2O gitu. Lalu kalau untuk membentuk peroksida hanya bisa Na, K, Rb, dan Cs. Supaya saya lebih gampang ya menjelaskannya. L ini sebenarnya adalah logam alkalinya. Jadi yang dalam kurung ini. Jadi nanti akan L2O2. Itu juga dengan superoksida hanya bisa K, Rb, dan Cs. Nah, ini itu nanti akan menghasilkan LO2 dan tergantung kereaktifan logam dan ketersediaan oksigen. Lalu jika oksigen terbatas, maka reaksinya itu bakalan jadi 4Na tambah O2 yang akan menghasilkan 2Na2O2. Kalau oksigennya berlebih, maka reaksinya itu akan berubah. Jadi 2Na tambah O2 menjadi Na2O2. Lalu ada lagi dengan hidrogen. Hidrogen itu nanti akan membentuk hidrida yang berupa kristal berwarna putih. Jadi hidrida ini kayak hidrogen tapi minus dia bilosnya. Jadi reaksinya itu bakal 2L. Li ini karena di sini langsung ditulis Li ya. Sebenarnya konsepnya sama juga dengan yang tadi. L juga. Namun ini langsung ditulis. Jadi 2L tambah H2 menjadi 2LH. Lalu jika dengan hidrogen, tidak semua logam alkali bereaksi dengan hidrogen, hanya litium saja. Jadi untuk yang bereaksi dengan hidrogen hanya litium saja. Jadi cesium atau yang lain itu tidak bisa bereaksi dengan hidrogen. Jadi reaksinya itu bakal menjadi 6Li tambah N2 menjadi 2Li3N. Lalu untuk pembuatan logam alkalinya sendiri, jadi Li, Na, dan K itu dapat dibuat dengan melalui elektrolisis cairan NaOH, LiCl sebagai elektrodase. Dan kalau untuk Rb dan Cs itu mereka dapat dibuat dengan mereaksikan lelehan halida garamnya dengan logam Na. Itu RbCl tambah Na menjadi NaCl tambah Rb. Atau kalau yang cesium itu CsCl tambah Na menjadi NaCl tambah Cs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Minoto Chong. Oke, kita masuk ke fungsi logam alkali. Yang pertama ada litium. Litium ini apabila digunakan bersama dengan aluminium dan magnesium dapat membuat badan pesawat terbang. Lalu litium juga sebagai salah satu bahan untuk membuat baterai litium yang terdapat pada alat seperti jam, kalkulator, dan alat pacu jantung. Next. Selanjutnya ada natrium. Natrium klorida atau garam dapur ini dijadikan sebagai salah satu bahan pengawet. Natrium hidroksida untuk membuat sabun keras. Soda kue atau NaHCO3 sebagai pengembang kue. Dan juga natrium dapat digunakan sebagai lampu penerangan pada jalan dan pada kendaraan. NaClO3 sebagai zat pemutih untuk kain. Na2S2O3 larutan pencuci dalam fotografi. Natrium glutamat sebagai penyedap makanan, natrium benzoat sebagai pengawet makanan kaleng, Na2SO4 sebagai garam gaubel dan obat pencuci perut atau pencahar, natrium salisilat sebagai bahan dalam obat penurun panas. Next.
Lalu fungsi logam alkali berikutnya kalium. Kalium bromida sebagai obat penenang saraf, KClO3 sebagai bahan korek api, mercon dan zat peledak lainnya. Kalium iodat sebagai campuran garam dapur, mencegah penyakit gondok. K2ClO4 indikator dalam titrasi agentometri. K2Cl2O7 zat pengoksidasi dan membersihkan minyak dan lemak. KMNO4 zat pengoksidasi dan desinfektan. KNO3 bahan mesiu pembuat HNO3 dan pupuk. KCl bahan untuk pupuk dan pembuat logam kalium, serta KOH bahan sabun lunak dan sabun cair, dan yang terakhir K2CO3 sebagai industri gela. Next. Logam alkali berikutnya rubidium sebagai pembuat sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, dan yang terakhir cesium yaitu sebagai sel fotolistrik. Baik, sekian dari presentasi kami. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang unsur golongan 2A atau logam alkali tanah. Sebelum kita mulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Ada Natania, Nick James, Winda, Sandra dan juga Joshua Ganteng. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Sifat fisis dan sifat kimia logam alkali tanah. 2. Konfigurasi elektronnya. 3. Reaksi terhadap air, oksigen, halogen, nitrogen dan hidrogen. 4. Manfaat alkali tanah. Kami sangat berharap teman-teman memperhatikan penjelasan berikut ya. Sifat fisis logam alkali tanah. 1. Kulit terakhirnya NS2. 2. Energi ionisasinya rendah. 3. Lebih keras dan padat dibandingkan natrium dan kalium. 4. Reduktor kuat. 5. Semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dari atas ke bawah. 6. Kelima elemen ini memberikan karakteristik warna ketika dipanaskan dalam api. Berilium warna nyala apinya putih. Magnesium putih cemerlang. Kalsium warna merah bala. Strontium merah. Barium hijau. Sifat kimia logam alkali tanah. 1. Logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. 2. Be atau berilium merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu, magnesium bisa bereaksi namun lambat. 3. Untuk kalsium, strontium, dan barium sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. 4. Logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen, unsur golongan 7A, kecuali Be. 5. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida. 6. Saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Berikut ini adalah konfigurasi elektronnya. Pertama, berelium, He2S2. 2. Magnesium, Ne3S2. 3. Kalsium, Ar4S2. 4. Strontium, Kr5S2. 5. Barium, Xe6S2. 6. Radium, Rn7S2. Selanjutnya adalah reaksi terhadap air. 1. Be bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan BeOH2 ditambah H2. 2. Mg bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan MgOH2 ditambah H2. 3. Ca bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan CaOH2 ditambah H2. 4. Sr bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan SrOH2 ditambah H2. 5. Ba bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan BaOH2 ditambah H2. 6. Ra bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan RaOH2 ditambah H2.
Halo teman-teman, kali ini saya yang akan membahas reaksi terhadap oksigen. 2Be bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2BeO. 2Mg bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2MgO. 2Ca bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2CaO. 2Sr bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2SrO. 2Ba bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2BaO. 2Ra bereaksi dengan oksigen, menghasilkan 2RaO. Lalu reaksi terhadap halogen. 1. Sr2 positif bereaksi dengan I negatif, menghasilkan SRI2. 2. Mg2 pos bereaksi dengan I negatif, menghasilkan Mgi2. 3. Bi2 positif bereaksi dengan Cl negatif, menghasilkan BeCl2. 4. Ba2 pos bereaksi dengan F negatif, menghasilkan BaF2. 5. Ra2 positif bereaksi dengan Br negatif, menghasilkan RaBr2. 6. Cs2 positif bereaksi dengan Cl negatif, menghasilkan CaCl2. Reaksi terhadap hidrogen. 1. Sr bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan SrH2. 2. Mg bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan MgH2. 3. Be bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan BeH2. 4. Ba bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan BaH2. 5. Ra bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan RaH2. 6. Ca bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan CaH2. Reaksi terakhir yaitu, reaksi terhadap nitrogen. 1. Sr2 positif ditambah N3 negatif, menghasilkan Sr3N2. 2. Mg2 positif bereaksi dengan N3 negatif, menghasilkan Mg3N2. 3. Be2 positif bereaksi dengan N3 negatif, menghasilkan Be3N2. Reaksi selanjutnya, teman-teman dapat baca dan menghafalnya sendiri ya. Kita masuk ke materi penggunaan logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kalsium, digunakan sebagai deoksidizer untuk tembaga, nikel, dan stainless steel. Campuran logam kalsium timbal digunakan pada akumulator, digunakan dalam pembuatan kapur, semen, dan mortal. Digunakan untuk membuat gigi palsu dan tulang atau rangka tiruan. Kalsium hidroksida digunakan untuk uji keasaman gas karbon dioksida. 2. Magnesium, Mg, OH, dikenal sebagai bahan aktif penetral asam lambung. Magnesium stearat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. MgSO4 dan MgO digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut, dan konstruksi bangunan karena ringan. 3. Berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Berilium digunakan pada kaca dori sinar X, digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik, maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. 4. Strontium, digunakan pada pembuatan kembangan api, petasan, dan lampu jalan kereta api. Strontium oksida digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Isotop strontium 85 digunakan untuk 87.620 mendeteksi kanker tulang. Isotop strontium 90 digunakan sebagai senjata nuklir. 5. Barium, logam barium sebagai pelapis konduktor listrik. Barium sulfat digunakan untuk industri karet, cat, dan linoleum. Barium nitrat digunakan untuk membuat petasan dan kembang api duar. Barium juga digunakan untuk pengujian sistem gastronstinal sinar X. Yang terakhir yaitu kegunaan radium. Radium digunakan untuk membuat cat berbahaya yang digunakan piringan jam, tombol pintu, atau benda-benda lain agar tampak berbahaya, berpijar, dalam kegelapan. Penggunaan isotop radioaktif dalam kedokteran oleh Henry Danlos yang menggunakan radium tuberkulosis pada kulit serta beberapa penyakit kanker. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang halogen, salah satu kelompok unsur dalam tabel periodik. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari apa itu halogen, keberadaannya di alam, sifat fisik dan kimianya, hingga cara pembuatan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Yuk, kita mulai. Halogen merupakan kelompok unsur dalam golongan 7A pada tabel periodik. Unsur-unsur ini meliputi fluor,
klorin, bromin, iodin, dan astatin. Kata halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Hal ini disebabkan oleh kemampuan unsur-unsur ini membentuk garam ketika bereaksi dengan logam. Keberadaan halogen di alam unsur halogen tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas karena sifatnya yang sangat reaktif. Di alam, halogen biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa garam. Sebagai contoh, fluorin ditemukan dalam mineral seperti fluorid yang memiliki rumus kimia kalsium fluoride 2, serta kriolit dengan rumus natrium 3, aluminium fluoride 6. Klorin banyak ditemukan di air laut dalam bentuk natrium klorida atau natrium klorida. Iodin biasanya terdapat di alam dalam bentuk senyawa iodat dan iodida yang bisa ditemukan pada lumut laut. Sementara itu, bromin ditemukan dalam bentuk garam natrium dan magnesium. Sifat fisik halogen memiliki wujud yang bervariasi pada suhu kamar. Fluorin dan klorin berbentuk gas, sedangkan bromin berbentuk cair. Adapun iodin dan astatin berbentuk padat. Sifat kimia halogen memiliki beberapa sifat kimia yang menarik. Salah satu sifatnya adalah kecenderungannya untuk mudah membentuk ion negatif. Selain itu, halogen sangat reaktif dan memiliki kemampuan sebagai oksidator yang kuat. Cara pembuatan senyawa halogen. Senyawa halogen dapat dibuat melalui berbagai cara. Salah satu caranya adalah pembuatan klorin. Proses ini dilakukan melalui proses Downs, yaitu elektrolisis leburan natrium klorida atau nasel cair. Agar titik leleh nasel turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius, nasel dicampurkan terlebih dahulu dengan sedikit natrium fluorida. Selanjutnya adalah pembuatan bromin. Caranya adalah dengan mengalirkan campuran udara dan gas klorin melalui air laut. Dalam proses ini, gas klorin akan mengoksidasi ion bromida menjadi bromin. Udara akan membantu mendesak bromin keluar dari larutan. Yang terakhir adalah pembuatan astatin. Astatin dapat diproduksi dengan cara menembak unsur bismut menggunakan partikel tertentu. Proses ini dilakukan karena astatin adalah unsur yang bersifat radioaktif. Kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari halogen memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Fluorin, misalnya, memiliki beberapa kegunaan penting. Natrium fluorida digunakan untuk mengawetkan kayu. Freon 12 digunakan sebagai zat pendingin di kulkas dan AC. Selain itu, fluorin juga digunakan untuk membuat teflon, yang merupakan plastik tahan panas yang banyak digunakan pada peralatan. Klorin juga sangat bermanfaat. Salah satu kegunaannya adalah sebagai desinfektan, misalnya pada air minum dan kolam renang. Selain itu, klorin digunakan sebagai pemutih pada kertas dan tekstil. Klorin juga menjadi bahan baku dalam pembuatan obat-obatan. Yang terakhir adalah iodin. Iodin sering digunakan sebagai obat luka. Selain itu, iodin juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat periodida. Senyawa sitri yang mengandung iodin juga digunakan sebagai zat antiseptik. Demikianlah presentasi dari kami tentang halogen. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Assalamualaikum Gusi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas golongan 8A pada tabel periodik unsur yang akan dibawakan oleh kelompok 3 yang lucu dan menggemaskan. Tak kenal maka tak sayang, Besti. Marilah kita berkenalan terlebih dahulu supaya silaturahmi tidak terputus. Anggota kelompok kami ada Okto, Nathan, Jovan, Selin, dan Kaylen. Semoga tetap barokah dan istiqomah, ya guys. Golongan 8A atau 18 dalam tabel periodik unsur kimia biasanya disebut sebagai golongan gas mulia. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 8A itu sendiri adalah helium, He, neon, Ne, argon, Ar, krypton, Ker, xenon, Xe, radon, Rn. Berikut adalah sifat-sifat golongan 8A. 1. Elektron valensinya berjumlah 8 buah kecuali 2 He. 2. Stabil ataupun tidak mudah bersenyawa dengan unsur lain. 3. Mempunyai energi ionisasi terbesar jika dibandingkan dengan unsur lain dalam satu periodenya. 4. Berwujud gas jika dibandingkan dengan gas-gas lain yang berupa molekul unsur, misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, DRL.
Unsur golongan 7A berupa monoatom, H2, O2, N2. 6. Unsur terbanyak di alam semesta adalah helium, He. 7. Unsur terbanyak di atmosfer adalah argon, Ar. 8. Unsur yang paling banyak senyawanya adalah xenon, Xe. Karakteristik unsur golongan 8A. 1. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, raur. 2. Sedikit larut dalam air. 3. Memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah, sehingga hanya akan mencair atau memadat pada suhu yang sangat rendah. Berikut adalah konfigurasi elektron masing-masing unsur gusi. Silahkan arahkan pandanganmu hanya ke saya. Sudah selesai, Beb. Ayo kita lanjutkan. Masing-masing titik didih dan leleh, masing-masing unsur. 1. Helium. Titik leleh tidak memiliki titik leleh normal, meleleh pada minus 272,2 derajat Celcius. Titik didih minus 268,9 derajat Celcius. Helium memiliki titik didih terendah di antara semua unsur. 2. Neon titik leleh minus 248,6 derajat Celcius. Titik didih minus 246,1 derajat Celcius. 3. Argon titik leleh minus 189,3 derajat Celcius. Titik didih minus 185,8 derajat Celcius. 4. Krypton titik leleh minus 157,4 derajat Celcius. Titik didih minus 153,4 derajat Celcius. 5. Xenon titik leleh 119,8 degree. Titik didih 198 degree. 6. Radon titik leleh 71 degree. Titik didih 61,8 degree. Peran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Helium. Helium digunakan untuk mengisi balon hias dan balon udara untuk penelitian cuaca dan dalam operasi laparoskopi. Druhi neon. Neon digunakan sebagai pengisi lampu berwarna untuk tabung televisi dan indikator tegangan tinggi. Neon cair digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. 3. Argon. Argon digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk mengisi bola lampu pijar serta membentuk atmosfer inert guna mencegah oksidasi pada penyepuhan logam atau pembuatan kristal silikon dan germanium. 4. Krypton. Krypton digunakan untuk lampu anti kabut, lampu menara pada mercusuar, lampu pada landasan pacu pesawat, dan fotografi kecepatan tinggi. Pijati. Xenon. Xenon digunakan untuk pembiusan, anestesi, pada pembedahan, pembuatan beberapa jenis laser, dan akan menghasilkan cahaya biru saat dialiri listrik, biasanya digunakan pada lampu kilat kamera, dapat menguji fungsi paru-paru dan pembuatan tabung elektron. Dan yang terakhir, radon, raur. Radon bersifat radioaktif dan biasanya digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker, terkadang juga digunakan untuk prediksi gempa. Berikut adalah contoh reaksi dari unsur-unsur tersebut. Mohon perhatiannya hanya ke saya saja ya Gusi. Thank you. Love you Gusi. Itu saja presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat bagi para gusi semuanya. Jangan lupa subscribe channel Wemio biar bisa dapat AdSense buat jalan-jalan ke Bali nanti. Bye-bye! Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Cecilia, Keisha, Raymond, Wilbert, dan Moses akan menjelaskan tentang periode ketiga dalam kimia unsur. Unsur periode ketiga adalah sekumpulan unsur kimia yang terletak pada baris ketiga atau periode ketiga dalam tabel periodik unsur. Unsur-unsur ini memiliki ciri khas karena elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya mengisi subkulit ketiga. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat umum dari periode ketiga. Sifat yang dari kiri ke kanan semakin besar. A. Energi ionisasi. B. Keelektronegatifan. C. Asam. D. Oksidator. Sifat yang dari kanan ke kiri semakin besar. A. Jari-jari atom. B. Logam. C. Basa. D. Reduktor. Sifat asam basa pada periode 3, M adalah unsur yang berada pada periode ketiga. Maka bilangan oksidasi tertinggi unsur periode ketiga sama dengan nomor golongannya. Sedangkan OH mempunyai bilangan oksidasi -1 sehingga hidroksida unsur periode ketiga dapat dinyatakan dengan rumus MOH(X), di mana X adalah nomor golongan unsur pada periode ketiga. Jika energi ionisasi unsur periode ketiga rendah, maka ikatan MOH bersifat ionik dan pemutusan terjadi pada ikatan MO. Dengan demikian, hidroksida bersifat basa dan dalam air melepaskan ion OH. Sehingga MOH diuraikan menjadi M positif tambah E negatif. Jika energi ionisasi unsur periode ketiga relatif besar, maka ikatan MOH bersifat kovalen dan pemutusan terjadi pada ikatan OH karena OH bersifat polar. Dengan demikian, hidroksida bersifat asam karena dalam air mengalami hidrolisis sehingga melepaskan ion H positif, sehingga MOE diuraikan menjadi MO negatif plus H positif. Ini adalah golongan dan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur pada periode 3. Kalau yang ini adalah uji warna nyala api pada unsur yang biasanya hanya digunakan untuk mengidentifikasi logam dan metaloid saja, seperti natrium dengan api kuning, serta magnesium dan aluminium yang berwarna putih terang. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan masing-masing unsur tersebut. Yang pertama adalah natrium. Garam natrium klorida merupakan sumber utama untuk memperoleh logam natrium. Logam natrium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan garam, NaCl, menggunakan elektrodekarbon. Proses ini disebut dengan proses Down, yaitu dengan menambah 58% A dan Kf pada elektrolisis lelehan NaCl. Tujuan penambahan untuk menurunkan titik lebur NaCl hingga mencapai 550 derajat Celcius. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Downs. Magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH 2 ke dalam air laut. Magnesium akan terbentuk pada katode pada reaksi di bawah ini. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Heroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode, adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Fosfor atau fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas dengan reaksi seperti berikut. Dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning. Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Sulfur. Pembuatan sulfur ada dua cara. 1. Cara Sisilia. Dalam proses Sisilia, batu mineral yang mengandung belerang dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya, belerang dimurnikan dengan cara sublimasi. 2. Cara Fresh. Pada proses ini, sebuah pipa berlapis
dimasukkan ke dalam tanah. Bagian luar pipa ini dialiri dengan air panas dengan suhu hingga 165 derajat Celcius dan tekanan 2,3 sampai 5 MPa. Tekanan dan suhu yang besar ini akan membuat sulfur menjadi memanas dan akan terangkat ke atas menuju permukaan tanah melalui bagian dalam pipa klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu proses Deacon oksidasi HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma argon. Argon diisolasi dari udara melalui fraksionasi, paling umum dengan cara distilasi fraksi kriogenik, suatu proses yang juga menghasilkan nitrogen, oksigen, neon, kripton, dan xenon murni. Argon banyak digunakan sebagai gas pelindung inert dalam pengelasan dan proses. Industri bersuhu tinggi lainnya di mana bahan yang biasanya tidak reaktif menjadi reaktif. Sebagai contoh, atmosfer argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah grafit terbakar. Akan menjelaskan materi kimia unsur periode 4. Di sini anggota kelompok kami ada Gavin, Jefferson, Jolin Grace, Jolin Alicia, dan Rio. Pertama, saya akan jelaskan apa itu periode 4. Periode 4 adalah baris keempat yang terdiri dari unsur-unsur kimia yang memiliki 4 kulit elektron. Unsur-unsur dalam periode ini memiliki konfigurasi elektron yang mulai mengisi subkulit 3D, sehingga mencakup unsur-unsur dari logam transisi awal. Kemudian, ciri utama periode 4 adalah unsur-unsurnya memiliki total elektron dalam kisaran 19 hingga 36. Periode 4 dimulai dari logam alkali hingga gas mulia. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur ini memiliki sifat kimia yang beragam, mulai dari logam reaktif hingga non-logam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jolin. Oke, berikut adalah unsur-unsur dalam periode keempat. Ada kalium, kalsium, skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan krypton. Terus beberapa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalium itu sering dipakai dalam penggunaan pupuk, terus pembuatan kaca dan pengobatan. Terus yang kedua, kalsium. Kalsium ini adalah komponen utama dalam semen, beton, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Terus yang ketiga ada nikel. Nikel ini komponen utama dalam stainless steel dan baterai isi ulang. Yang keempat ada titanium. Titanium ini dia ringan dan tahan karat. Digunakan dalam pesawat terbang, kapal, dan implan medis. Terus yang kelima ada besi. Besi ini unsur utama dalam baja. Terus digunakan dalam konstruksi alat. Kemudian sifat kimia periode 4. Reaktivitas logam alkali dan alkali tanah sangat reaktif. Logam transisi memiliki reaktivitas sedang. Kemudian non-logam seperti bromin sangat reaktif, sementara gas mulia tidak reaktif. Kecenderungan periodik dari kiri ke kanan, kemudian sifat logam menurun, sifat logam akan meningkat, dan elektronegativitasnya dan energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan. Oke, masuk ke sifat fisik periode 4. Pertama ada kondisi fisik, di mana unsur-unsur dalam periode 4 sebagian besar adalah logam dalam bentuk padat seperti kromium atau Cr, besi atau Fe, dan mangan atau Mn. Dan ada pengecualian terhadap bromin dan krypton. Bromin sebagai salah satunya unsur dalam periode 4 yang berbentuk cair pada suhu kamar, dan krypton adalah sebagai salah satu gas mulia yang berbentuk gas. Yang kedua
ada titik leleh dan titik didih. Titik didih atau tinggi, di mana logam transisi seperti kromium atau Cr dan besi memiliki titik leleh dan didih tinggi karena struktur ikatan logamnya yang kuat. Terus yang rendah, non-logam seperti bromin dan gas mulia seperti krypton memiliki titik leleh dan didih yang rendah karena interaksi antar molekulnya lebih lemah, misalnya gaya van der Waals pada gas mulia. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Logam transisi memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi, misalnya mangan atau Mn memiliki bilangan oksidasi mulai dari +2 hingga +7. Terus non-logam dan metaloid umumnya berbentuk senyawa kovalen. Contohnya arsen atau As membentuk senyawa seperti AsCl3, selenium atau Se membentuk senyawa seperti SeO2. Masuk ke pembentukan senyawa, logam cenderung membentuk senyawa ionik, misalnya kalium klorida, kalsium oksida atau CaO. Terus yang non-logam itu membentuk senyawa kovalen, misalnya hidrogen bromida, selenium dioksida atau SO2. Masuk ke step 9. Sifat logam transisi yang konduktivitas. Logam transisi adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik karena memiliki elektron valensi yang dapat bergerak bebas. Kedua, bilangan oksidasi. Logam transisi dapat membentuk ion-ion dengan bilangan oksidasi yang beragam karena elektron dari stop kulit D dapat terlibat dalam pembentukan ikatan, contohnya seperti besi atau Fe, bilangan oksidasi itu +2 dan +3. Contoh lainnya kromium atau Cr, bilangan oksidasi +3 dan +6. Berikutnya ada daftar unsur periode keempat. Dengan nomor atom 19, K. Golongan logam alkali dengan jenis unsur logam. Ke-20, Ca. Dengan golongan logam alkali tanah, jenis unsur logam. 21, Sc. Dengan golongan logam transisi, jenis unsur logam. 22, Ti. Dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam. Ke-23 ada V dengan golongan logam transisi, jenis unsur logam. 24 Cr dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam. Itu 25 ada Mn sebagai logam transisi dan jenis unsur logam. Ke-26 ada Fe sebagai golongan logam dan jenis unsur logam. Oke, lalu selanjutnya di nomor atom 27 itu ada CO dengan golongan logam transisi dan jenis unsurnya logam. Lalu yang ke-28 ada Ni dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam juga. Dan di nomor atom 29 juga ada Cu dengan golongan logam transisi dan juga jenis unsur logam. Dan yang ke-30 ada Zn dengan golongan logam transisi dan juga jenis unsurnya logam. Terus yang ke-34 itu ada Se dengan golongan non-logam dan jenis unsur itu semi logam. Dan di nomor atom 35 ada Br yaitu halogen dengan jenis unsur non-logam. Terus ada Kr di nomor atom 36 dengan golongan gas mulia dan jenis unsur itu adalah gas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur dalam periode keempat, yang dimana kelompok pertama itu atau disebut dengan logam alkali itu memiliki
jenis kalium atau K, dan sifat sangat reaktif dan dapat membentuk basa kuat dengan air. Dan di kelompok 2 ada logam alkali tanah dengan kalsium atau Ca dan sifatnya kurang reaktif dibanding logam alkali, lalu membentuk senyawa ionik. Dan di kelompok ketiga hingga 12 atau logam transisi itu ada skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium V, terus kromium atau Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel atau Ni, tembaga Cu, dan seng Zn dengan sifat masing-masing bersifat logam, konduktor listrik dan panas yang baik, dan juga mampu membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi bervariasi. Oke, di sini ada beberapa reaksi kimia yang penting untuk unsur periode keempat. Yang pertama ada reaksi kalsium dengan air. Ca tambah 2H2O membentuk CaOH2 tambah H2. Kalau dengan oksigen, 2Ca tambah O2 membentuk 2CaO. Yang kedua, ada reaksi besi. Dengan asam klorida, Fe tambah 2HCl membentuk FeCl2 tambah H2. Dengan klorin, 2Fe tambah 3Cl2 membentuk 2FeCl3. Yang ketiga adalah reaksi tembaga Cu. Dengan oksigen, 2Cu tambah O2 membentuk 2CuO. Tidak bereaksi dengan air. Oke. Kesimpulannya, unsur periode 4 menunjukkan variasi sifat yang signifikan dari logam hingga gas mulia. Beragam penggunaannya penting untuk kehidupan manusia dari kesehatan hingga teknologi. Pagi semuanya, saya Kristelio Suryawijaya dari kelompok 5. Selamat datang dalam presentasi kami hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah ion kompleks, atau lebih tepatnya bentuk dan tata nama ion kompleks, salah satu konsep penting dalam kimia koordinasi. Bersama, kita akan menggali bagaimana struktur ion kompleks terbentuk, serta bagaimana penamaannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Guru bimbingan kami adalah Ibu Glora, dan saya berharap kita semua bisa memahami topik ini dengan mudah dan aplikatif. Sebelum itu, saya memiliki pantun pembuka. Bermain gitar di sore ceria, bunyi melodi menghibur hati. Bentuk dan nama ion kompleks tema kita. Mari belajar dengan semangat dan gembira. Semoga pantun ini memberikan semangat untuk memulai. Dan mari kita telusuri topik menarik ini dengan penuh antusiasme. Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 5. Ada Jolen dengan nomor urut 5, lalu ada Victoria dengan nomor urut 15, kemudian ada saya sendiri, Kristelio, dengan nomor urut 22, lalu ada Miranda dengan nomor urut 25, dan terakhir anggota kami yaitu Ririn dengan nomor urut 35. Pengertian ion kompleks. Ion kompleks ialah ion yang tersusun dari kation logam yang dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral. Ion kompleks memiliki struktur yang cukup kompleks yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat melalui ikatan kovalen koordinat atau yang disebut dengan koordinasi. Perlu kita ketahui bahwa ikatan kovalen koordinat adalah ikatan kimia yang terjadi akibat pendonoran pasangan elektron bebas oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya menerima. Ion kompleks sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Untuk bentuk umumnya sendiri dapat kita analogikan sebagai berikut. L sebagai atom pusat. Atom pusat umumnya golongan unsur transisi, namun bisa juga golongan utama. X sebagai ligan yang diikat oleh atom pusat. M sebagai banyak ligan atau bilangan koordinasi, yang kita sebut sebagai jumlah ligan, dan N sebagai muatan ion kompleks,
Dan terakhir akan ada bilox atom pusat yang berupa hasil akhir dari ion kompleks. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen-komponen ion kompleks. Yang pertama ada atom pusat. Atom pusat adalah unsur-unsur atau kation logam yang dikelilingi anion-anion yang membentuk ikatan kovalen koordinasi. Ciri-ciri atom pusat ini, atom pusat membentuk berupa logam transisi, namun bisa juga kita gunakan golongan utama. Yang kedua, atom pusat bertindak sebagai elektron akseptor atau penerima pasangan elektron bebas. Selain itu juga, atom pusat adalah ion-ion logam yang bertindak sebagai asam Lewis. Di dalam atom pusat terdapat kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Namun, untuk penamaan atom pusat sendiri ini berbeda antara kation dan juga anion. Misalnya saja, Fe pada kation disebut besi atau ferum, pada anion disebut ferat. Cu pada kation tembaga, pada anion cuprat. Zn pada kation seng atau zinkum, pada anion zinkat. Ag pada kation perak dan pada anion argentat. Au pada kation emas atau aurum, anion aurat. Namun ada berbagai contoh lain, misalnya Pt pada kation itu platina, pada anion platinat. Kemudian ada CO pada kation kobalt dan pada anion kobaltat. Jadi, antara kation dan anion penamaan pada atom pusat cukup berbeda. Ligan atau pasangan elektron adalah molekul atau ion yang berikatan dengan atom pusat dalam kompleks koordinasi. Ligan memiliki pasangan elektron yang dapat disumbangkan kepada atom pusat membentuk ikatan koordinasi. Ligan sendiri memiliki ciri-ciri yaitu harus ada elektron bebas yang memungkinkan mereka untuk membentuk ikatan koordinasi dengan atom pusat, dan juga bertindak sebagai donor elektron yang memberikan pasangan elektron untuk membentuk ikatan dengan logam transisi atau ion logam lainnya. Terdapat 3 jenis ligan. Yang pertama, ligan unidentat yang akan menyumbang satu pasang elektron, ligan bidentat yang akan menyumbang 2 pasang elektron, dan ligan polidentat yang akan menyumbangkan lebih dari 2 pasang elektron. Berikutnya, ini merupakan tabel macam-macam ligan yang bisa membentuk ion kompleks dengan ion pusat. Ligan memiliki 3 kelompok, yaitu ligan netral, ligan yang bermuatan negatif 1, dan ligan yang bermuatan negatif 2. Pertama-tama, kita akan membahas ligan yang netral atau yang tidak memiliki muatan. Yang pertama, H2O. Biasanya kita sebut air, namun sebagai ligan akan disebut sebagai aqua. Nama-nama ini perlu diingat karena pada pembahasan berikutnya akan ada yang namanya tata nama ion kompleks. Lanjut yang kedua, yaitu NH3, biasanya kita sebut amoniak, sebagai ligan disebut amin. Kemudian yang ketiga, CO biasanya disebut karbon monoksida, sebagai ligan disebut karbonil. Dan yang terakhir pada ligan netral yaitu NO, hidrogen monoksida, pada ligan disebut nitrosil. Masuk yang kedua, yaitu ligan yang bermuatan negatif 1. Agar mudah diingat, ligan yang memiliki muatan negatif 1 dan 2, namanya akan selalu diakhiri dengan O. Yang pertama, F-, biasanya disebut fluorida, sebagai ligan disebut fluoro. Cl- atau klorida, sebagai ligan disebut kloro. Br- atau bromida, sebagai ligan namanya bromo. I- atau didodida, sebagai ligan namanya iodo. OH- atau hidroksida, namanya hidrokso. NO2- atau nitrit, namanya nitro. Cn- atau sianida, namanya siano. Dan yang terakhir, SCN- atau tiosianat, namanya adalah tiosianato. Dan yang terakhir, yaitu ligan bermuatan negatif 2. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, namanya juga diakhiri dengan O. Seperti SO4 2-, harusnya sulfat menjadi sulfato. Kemudian S2O3 2- atau tiosulfat menjadi tiosulfato. CO3 2- atau biasa disebut karbonat menjadi karbonato. NO2- atau nitrit menjadi nitro.
dan O2- yang harusnya oksida menjadi okso. Selanjutnya, kita lanjut ke bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah bilangan yang menyatakan jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Lalu bagaimana ciri-ciri bilangan koordinasi? Ciri-cirinya adalah biasanya bilangan koordinasi memiliki besar yang 2 kali lebih besar dari atom pusat kecuali Fe, di mana bilangan koordinasi Fe selalu 6. Muatan ion kompleks merupakan jumlah ion dari muatan ion pusat dan muatan ligan-ligan yang diikatnya. Dapat dicari dengan rumus jumlah muatan atom pusat ditambah muatan ligan. Contoh bentuk ion kompleks yaitu FeCN6-4. Fe sebagai atom pusat, Cn sebagai ligan karena dia diikat oleh atom pusat, 6 sebagai bilangan koordinasi atau jumlah ligannya. -4 adalah muatan ion kompleks. Selanjutnya, kation kompleks. CuNH3 4 2. Kita dapat mencari bilangan oksidasinya menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu muatan ion kompleks dikurang muatan ligan. Muatan ion kompleksnya adalah 2 dikurang muatan ligannya, NH3 muatannya adalah 0, dan bilangan koordinasinya adalah 4, jadi 0 dikali 4 tetap 0, maka hasilnya tetap positif 2. Kation kompleks ditandai dengan muatan ion kompleksnya yang positif. Selanjutnya, anion kompleks FeCN6-3. Bilangan oksidasi atom pusatnya sama menggunakan rumus yang sama, yaitu muatan ion kompleks dikurang muatan ligan. Muatan ion kompleksnya adalah -3, muatan ligannya menjadi -6 karena muatan ion kompleksnya menggunakan tanda minus. Maka -3 dikurang -6 sama dengan positif 3. Kation kompleks ditandai dengan muatan ion kompleksnya yang negatif. Jadi saya akan membahas mengenai tata nama ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari 2, yaitu kation kompleks dan anion kompleks. Saya akan menjelaskan mengenai kation kompleks terlebih dahulu. Jadi, kation kompleks adalah ion yang bermuatan positif. Cara penulisan kation kompleks dimulai dari ion, kemudian awalan, ligan, atom pusat, biloks atom pusat. Jadi, kation kompleks awalannya berupa bahasa Yunani, misalnya 1 mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Selanjutnya ada ligan. Ligan di ion kompleks ditulis dengan ada tadi di penjelasan sebelumnya ada dibahas mengenai rumus ligan. Misalnya Cn maka ditulis cyano. Kemudian atom pusat di kation kompleks ditulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya Cu maka tulisnya itu tembaga. Kemudian biloks Ap ditulis dengan angka Romawi. Selanjutnya adalah anion kompleks. Anion kompleks adalah ion yang bermuatan negatif. Cara penulisan anion kompleks dimulai dari ion, awalan, ligan, atom pusat, biloks atom pusat, sama seperti kation kompleks yang tadi. Cuman di sini bedanya adalah pada penulisan atom pusatnya. Kalau yang di kation kompleks ditulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi di anion kompleks ditulis dalam bahasa Latin plus at. Jadi contoh tadi Cu, kalau dalam anion kompleks maka tulisnya bahasa Latinnya Cu kan cuprum plus at, jadi cuprat. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama, tuliskan atom pusat, ligan, bilangan koordinasi, muatan ion kompleks dari ion kompleks di bawah ini. Jadi yang A soalnya adalah CuNH3 4 2+. Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya di awal slide ya, ada dijelasin mengenai bentuk umum ion kompleks. Jadi di sini atom pusatnya adalah Cu,
ligannya adalah NH3, bilangan koordinasinya 4, muatan ion kompleks plus 2. Jadi plus 2 ini artinya ion kompleks ini berupa kation kompleks. Kemudian yang B adalah NiCN42-. Jadi atom pusatnya Ni, ligannya Cn, bilangan koordinasinya 4, muatan ion kompleksnya -2. Yang B ini contoh dari anion kompleks. Soal selanjutnya adalah tuliskan nama dari ion kompleks berikut. Jadi yang A soalnya AgNH32+. Jadi step pertama adalah kita tulis dulu ion yang warna merah. Kemudian dilanjutkan dengan awalan. Di sini awalannya 2, jadi kita tulis dalam bahasa Yunani yaitu di. Kemudian step 3 itu ligan. Kita tulis ligannya dalam rumus ligan yang udah dijelaskan sebelumnya. NH3 itu rumus ligannya amin. Jadi di amin. Kemudian step 4 itu adalah atom pusat. Jadi ini adalah kation kompleks karena di sini ada plus. Jadi atom pusatnya ditulis dalam bahasa Indonesia perak. Ag itu perak. Kemudian yang terakhir adalah bilox dari atom pusat. Jadi cara carinya itu di sini Ag. Kemudian plus NH3-nya ada 2. Jadi 2. Kemudian dikali dengan, di sini NH3-nya tidak ada muatan, maka dikali 0 sama dengan di sini ada plus 1 ya. Kalau gak ada angka itu 1. Kemudian dihitung-hitung terus Ag-nya dapat 1. Jadi bilox Ap-nya adalah 1. Dan ingat di tata cara tulisnya itu bilox Ap harus ditulis dalam angka Romawi. Jadi satunya ditulis dalam angka Romawi. Jadi jawabannya adalah ion diamin perak 1. Halo, kembali lagi dengan saya. Jadi saya ke bagian contoh soal keempat nih, dimana contoh soalnya bertujuan sama dengan contoh soal yang sebelumnya, yaitu tuliskan nama dari ion kompleks berikut. Dimana ion kompleks yang kita miliki yaitu Cu, buka kurung Cn, pangkat min, tutup kurung 2 pangkat min. Dimana kita tahu jika pangkat min itu disebut anion kompleks dan pangkat pos itu kation kompleks. Jadi ion kompleks ini adalah anion kompleks. Dan 2 itu di. Seperti slide sebelumnya, Cn itu disebut cyano dan Cu itu disebut kuprat karena anion kompleks. Lalu kita akan mencari bilox Ap-nya. Cu plus 2 kali min 1. Kenapa min 1? Karena Cn itu muatannya itu min 1, sama dengan min 1 atau muatan dari keseluruhan. Jadi Cu kurang 2 sama dengan min 1. Dan Cu sama dengan 1. Sehingga hasilnya jadi Cu pos. Namanya kita akan melihat seperti soal sebelumnya. Ion plus awalan plus ligan plus Ap plus bilox Ap. Jadi hasilnya menjadi dicyano kuprat buka kurung Romawi 1. Oke, mari kita lanjutkan. Saya akan membahas contoh soal berikutnya atau bisa menjadi contoh soal terakhir. Karena soal ini lumayan susah karena ligannya ada 2. Itu bisa disebut senyawa kompleks. Cuma kami tidak terlalu membahasnya, jadi ini mungkin agak sulit. Mari kita buat ke dalam kertas karena tidak mungkin saya membahasnya secara lisan. Oke, mari kita bahas ke dalam secari kertas. Jadi soalnya itu tuliskan rumus dan beri nama ion kompleks dengan data sebagai berikut. Ion pusat Al plus 3, ligan molekul air dan ion OH-, bilangan koordinasinya 6, dan muatan ion kompleks min 1. Untuk memudahkan dalam pembuatan soal, kita akan membuat diketahui, ditanya, dan dijawab atau triple D. Yang pertama, diketahui.
ada 3. Ion pusat Al plus 3 itu bisa saya singkat Ap. Lalu ligan saya singkat L. Ada 2 molekul air itu H2O. Dan ion OH-. Lalu bilangan koordinasinya 6. Dan MIK atau muatan ion kompleks sama dengan -1. Perlu diingat muatan dari H2O itu 0 dan muatan dari OH- itu -1. Ditanyanya itu rumus atau bentuk dan nama ion kompleks atau bisa disebut senyawa kompleks. Dari slide tadi mungkin agak bingung tanda panahnya itu apa sih? Jadi mari kita jawab. Pertama-tama mari kita buat ke dalam bentuk umumnya. L itu AP-nya. Mari kita buat Al, karena Al itu ion pusat atau AP. Lalu X itu ligan, karena di sini ligannya ada 2, kita buat 2 kali. Yang pertama itu H2O. Di sini pasti ada angka, karena bilangan koordinasinya itu 6, dan bilangan koordinasi sendiri memiliki arti total dari atau jumlah dari ligan. Lalu di sini itu OH-, di mana di sini mungkin saja ada juga. Dan muatan ion kompleks sama dengan -1. Maksud saya tadi itu total dari kedua ini itu pasti +6. Oke. Next. Untuk mencari itu kita perlu menaruh ke dalam rumus dari mencari MIK atau muatan ion kompleks, di mana -1 atau muatan ion kompleks sama dengan jumlah total dari seluruh ligan. Kita taruh seluruh ion. Kita taruh Al plus H2O plus jumlah OH-. Di mana H2O itu muatannya 0. Al itu seperti yang kita tahu muatannya +3. Jadi untuk mencari ini berarti kita harus mencari jumlah dari ini agar menjadi +3. Sehingga ini dikurang dengan ini sama dengan +3. Oke, mari kita bahas. Agak bingung ya. -1 sama dengan Al plus H2O. H2O-nya itu 0. Dan plus OH-. OH- itu -1. Jadi, pertanyaannya, -1 kali berapa yang menyebabkan total semuanya itu menjadi +3? Betul? Dikali 4. Jadi kan jawabannya menjadi pos 4 dikurangi 1 sama dengan Al. Jadi kan +3 sama dengan Al. Sehingga di sini menjadi 4. Dan sisanya itu kan 6 kurang 4, 2. Jadi ya ini. Inilah bentuk umumnya. Lalu selanjutnya, belum siap nih. Beri nama ion kompleks atau senyawa kompleks tersebut. Untuk membuat namanya, kita buat ke bawah saja. Oke, seperti soal sebelumnya kita harus mengetahui aturannya, tata namanya. Jadi tata namanya ion plus awalan plus ligan plus AP plus biloks AP. Karena ion dan awalan sama ligan itu ada 2, jadi kita buat yang pertama dulu.
ini di seperti yang kita tahu. Lalu 4 itu tetra. H2O sendiri itu aqua. Maaf agak jelek. Lalu OH- dalam tata nama disebut, betul sekali, hidrokso. Lalu yang terakhir Al. Karena ini bersifat anion kompleks seperti soal sebelumnya, kita harus membuat Al dalam nama latinnya. Al itu sama dengan alumi tambah At, jadi aluminat. Oke, mari kita tulis. Yang pertama, I. Karena dalam tata nama H2O itu aqua dan OH- itu hidrokso. Aqua lebih cepat abjadnya daripada hidrokso karena dia A dan hidrokso itu H. Jadi kita buat aqua dulu. Di aqua. Lalu kita buat ligan yang berikutnya, tetrahidrokso. Dan terakhir AP-nya aluminat. Dan bilox AP-nya itu buka kurung. Karena di sini sudah diketahui Al plus 3, kita buat buka kurung 3. Romawi kuno 3. Jadi jawabannya menjadi di aqua, atau di aqua itu diambil dari sini. Lalu tetrahidrokso ini diambil dari OH-4 yang ini. Lalu aluminat 3 ini diambil dari ini karena AP-nya sendiri 3. Sekian, ini adalah namanya dan ini adalah bentuk umumnya. Sekian dari presentasi kami.